Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 Fiska Sekolah. Di sini kami membuat alat peraga hukum Newton 2. Nah, kami beranggotakan 4 orang dengan saya Yuliani Permatasakti dengan NPM 221302268 dari Universitas Lampung, dan rekan saya dan saya Wiki Ilmuwan Kuasai dengan NIM 41232129 dari Universitas Lampung Palu. Halo semuanya, perkenalkan saya Adinda Putri Purnamasari dengan NPM 221302292 dari Universitas Lampung, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arina Abdullah dengan NIM 241231119 dari Universitas Tadulako. selamat menyaksikan. Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan pembuatan alat peraga. Jadi yang pertama di sini ada papan rangkaian yang terbuat dari kayu. Jadi yang kedua itu ada tali, intinya akan menarik kereta. Berikutnya itu ada katrol, ada meter, yang intinya akan mengukur jarak. Dan yang terakhir itu ada beban yang terbuat dari semen. Adapun juga alat tambahan yaitu amplas, paku, gergaji, neraca, gunting, sama lem. Oke, sekian Mas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan alat peraga hukum Newton 2. Yang pertama, beban. Nah, beban ini terbuat dari semen, air, dan pasir. Nah, cara pembuatannya, semen, air, dan pasir ini dicampur, setelah itu dicetak. Nah, pada saat pencetakan kita memberikan pengait. Setelah itu kita timbang. Setelah ditimbang kita keringkan. Nah, setelah pengeringan kita timbang kembali. Nah, bila tidak sesuai dengan berat yang kita tentukan, maka kita akan mengamplasnya. Nah, setelah pengamplasan kita akan timbang kembali bila sesuai dengan beban yang kita tentukan. Nah, untuk beban yang kita gunakan ada 3. Yang pertama, beban dengan berat 300 gram, dan yang kedua beban dengan berat 200 gram, dan beban yang ketiga dengan berat 100 gram. Selanjutnya untuk cara pembuatan papan rangkaian. Nah, bahan yang digunakan yang pertama itu papan dan balok. Nah, cara pembuatannya itu papan dan balok disatukan dengan cara dipaku. Nah, setelah itu papan rangkaian ditambahkan meteran agar bisa mengukur suatu jarak. Nah, setelah itu diberikan katrol. Nah, cara pembuatan kereta. Nah, di sini cara pembuatan kereta ini, bahan yang pertama itu balok. Balok ini digergaji, setelah itu ditambahkan pengait. Nah, untuk kereta ini ditimbang dengan berat 100 gram. Halo semuanya, jadi sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaan alat peraga ini. Sebelum kita menggunakan alat peraga ini, kita harus merangkai alat ini terlebih dahulu. Jadi, kereta ini kita kaitkan dengan seutas tali seperti ini. Kita letakkan pada jarak yang diinginkan. Titik nolnya ada di katrol, kemudian titik akhirnya ada di awal kereta. Kemudian seutas tali ini kita kaitkan pada katrol. Untuk melakukan percobaan, kita menyediakan 3 buah beban dengan masing-masing beban 100, 200, dan 300 gram. Cara melakukan percobaannya, kita bisa kaitkan beban ini pada tali ini seperti ini, kemudian kita lepaskan seperti itu. Ini dengan berat 100 gram. Kemudian kita bisa mencoba dengan berat 200 gram dan 300 gram. Jadi pada alat ini kita dapat mengukur percepatan dari kereta ini dengan cara seperti yang kita tahu bahwa hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Dengan
dengan rumus tersebut kita bisa mencari percepatannya, yaitu kecepatan sama dengan sigma F dibagi massa. Nah, untuk mencari sigma F-nya, kita bisa menggunakan gaya berat dari beban ini. Karena beban ini digantungkan seperti ini, itu kita tahu bahwa ini dipengaruhi oleh gravitasi dan masanya. Jadi masanya, misal ini 200 gram dikali dengan gravitasi, percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Kita dapat gayanya, kemudian kita bisa tahu massa dari keretanya. Jadi nanti gaya dikali dengan massa keretanya, kita akan mendapatkan percepatannya. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan sebuah percobaan dengan rekan saya Diani pada video selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan percobaan. Sebelum kita masuk ke percobaan, teman-teman pasti sudah tahu kan gimana rumus hukum Newton 2. Nah, rumus hukum Newton 2 itu adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana F merupakan jumlah dari gaya yang mempengaruhi beban yang mempengaruhinya dikali dengan massa beban tersebut dikali dengan percepatan. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari percepatan, maka rumusnya berubah menjadi A sama dengan sigma F dibagi dengan massa. Nah, oke. Di sini yang berperan menjadi massa adalah kereta, di mana kereta yang kita gunakan memiliki massa sebesar 100 gram, di mana 100 gram bisa dikonversi menjadi kilogram menjadi 0,1 kilogram. Oke, jadi beban ini kita asumsikan sebagai 0,1 kilogram. Yang kedua adalah beban yang akan kita gunakan untuk berperan menjadi gaya, di mana gaya kita asumsikan sebagai massa dikali percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi kita semua sudah tahu bahwa 10 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan massa. Nah, massa dari beban ini sebesar 100 gram. 100 gram jika dikonversi menjadi kilogram menjadi 0,1 kilogram. Jadi kita dapat membuat 0,1 kilogram dikali 10 meter per sekon kuadrat. Maka akan kita dapatkan beban pertama ini gayanya sebesar 1 Newton. Oke, kita berlanjut ke beban kedua. Yang beban kedua ini memiliki massa sebesar 200 gram. Nah, kita gunakan rumus yang sama untuk mencari gaya. Oke, gayanya ini kalau misalnya 200 gram kita konversi menjadi kilogram akan didapatkan 0,2 kilogram dikali dengan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Maka akan kita dapatkan gaya dari beban ini adalah 2 Newton. Sedangkan kita berlanjut ke beban yang ketiga, sama seperti sebelumnya, langsung saja kita konversi 300 gram. 300 gram ini sama dengan 3 Newton. Langsung saja kita lihat bagaimana kecepatannya terhadap kereta ini. Beban yang pertama dapat kita lihat kecepatannya. Di sini saya akan menggunakan jarak 65 cm. Di sini teman-teman bisa menghidupkan stopwatch-nya. Di sini saya sudah menghidupkan stopwatch. 1, 2, 3. Kita ulang satu kali lagi. Dari jarak yang sama 65 cm. 1, 2, 3. Jangan lupa data yang teman-teman catat untuk beban yang pertama ini masukkan ke dalam lembar pelajaran, di mana massa yang pertama ini sebesar 100 gram dikali 100 gram dikonversi terlebih dahulu menjadi kilogram, kemudian dikali dengan kecepatan gravitasi, kemudian kita mendapatkan gayanya sebesar 1 Newton. 1 Newton. Catat ya teman-teman. Untuk yang percobaan selanjutnya kita menggunakan beban 200 gram. Beban 200 gram kita sangkutkan atau kita kaitkan ke ujung tali yang dikaitkan dengan satu. Oke, di sini saya menggunakan jarak yang sama yaitu 65 cm. 1, 2, 3. Kita ulang satu kali lagi dengan jarak yang sama 65 cm. 1, 2. Dapat teman-teman lihat kecepatan
beban yang pertama dan beban yang kedua kita lihat lebih laju yang kedua ya. Oke, kita lihat pada beban ketiga, pasti beban ketiga ini lebih besar gayanya, otomatis percepatannya akan lebih besar karena gaya itu bersebanding atau berbanding lurus dengan percepatannya. Kita lihat menggunakan jarak yang sama 65 cm. 1, 2, 3, sangat cepat ya teman-teman. Kita ulang satu kali lagi. Pada jarak yang sama 65 cm. 1, 2, 3. Sangat cepat ya teman-teman. Jadi semakin besar gaya yang kita beri pada suatu maka keretanya akan melaju lebih cepat daripada yang diberi beban yang diberi gaya lebih sedikit. Jadi dapat teman-teman catat pada percobaan pertama kita menggunakan gaya saya muter, sedangkan percobaan kedua kita menggunakan gaya dua muter, dan percobaan ketiga kita menggunakan gaya tiga muter. Sudah dapat teman-teman cari kecepatannya itu adalah sama dibanding dari massa dan kereta ini. Mungkin bisa langsung teman-teman mendapatkan LKPD kan? Saya sangat menyarankan teman-teman untuk membuka LKPD. Jadi saya akan menjelaskan atau memberikan panduan pengisian lembar kerja peserta didik LKPD untuk alat peraga hukum detail 2 ini. Nah, jadi yang pertama dilakukan itu adalah menuliskan nama kelompok, kemudian nama anggota kelompok, kelas, hari dan tanggal percobaan. Yang kedua adalah men-scan QR code berikut untuk mendalami materi hukum 2 Newton. Oke, dapat dilihat kompetensi dasar dan indikator dari percobaan ini, kemudian tujuan pembelajarannya, serta kami menyediakan bahan diskusi. Kemudian ini adalah alat dan bahan yang diperlukan, serta contoh dari rangkaian percobaan. Kemudian di sini ada langkah-langkah percobaan. Nah, setelah selanjutnya adalah data percobaan kita tadi telah melakukan. Kita akan memasukkan data percobaan tersebut ke dalam tabel berikut. Dapat kita ketahui gayanya dengan cara mengalihkan beban dengan percepatan gravitasi. Kemudian di sini ada langkah-langkah percobaan. Nah, setelah kita melakukan percobaan, kemudian kita dapatkan adalah 0, kita akan memasukkan data 0,1 Newton. Kita bagi dengan massa kereta yaitu 100 gram atau 0,1 kilogram. Kemudian kita mendapatkan percepatannya sebesar 10. Kemudian di sini ada langkah-langkah percobaan. Nah, setelah itu juga dapat kalian cari percepatannya untuk beban 200 gram dan beban 300 gram. Kita akan memasukkan data ketahui besar gaya dan massanya. Di sini ada beban 300. Nah, setelah kalian cari besar percepatannya, kemudian juga ada analisa ketiga beban tersebut, kalian dapat menuliskan rata-ratanya. Nah, kemudian kalian juga dapat menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Nah, teman-teman juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kemudian setelah semuanya dilakukan, teman-teman dapat membuat kesimpulan dari. Nah, setelah kalian cari, dapat besar percepataannya bahwa dari ketiga beban tersebut, kalian dapat menuliskan rata-ratanya. Nah, kemudian kalian juga dapat menjawab soal-soal yang ada di LKPD ini. Nah, setelah kalian cari besar percepatannya, nah dari contoh percobaan yang telah kita lakukan beban ini, teman-teman juga dapat membuat kesimpulan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kalian juga dapat menjawab. Nah, dari contoh kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di teman-teman juga dapat kalian dapat kesimpulan dan merumuskan pertanyaan berikut dari hukum 2 Newton ini.
Dari contoh percobaan yang telah kita lakukan tadi, teman-teman juga dapat kita mendapatkan bahwa semakin besar gaya yang kita berikan pada sistem tersebut, maka percepatannya akan semakin cepat. Jadi, dari contoh percobaan yang telah kita lakukan pertama, teman-teman juga dapat membuat kesimpulan percepatannya semakin besar gayanya, semakin besar percepatannya. Jadi benar ya. Dari contoh percobaan yang telah kita lakukan sama dengan teman-teman juga dapat membuat kesimpulan jumlah gaya yang semakin berikut percepatannya. Dari contoh percobaan yang telah kita lakukan tadi, teman-teman juga dapat membuat kesimpulan dan menjawab pertanyaan berikut.